Astaghfirullah. Nafkah wajib itu berdasarkan keterangan para ulama itu ada 5 perkara ini wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri. Apa itu? Yang pertama, al-maskanu as-salihu alladhi tusanu fihi hurmatuz zawjati wal aulad wa sihhatuhum wa karamatuhum. Pertama, tempat yang layak. Tidak mesti mewah, tidak mesti punya sendiri, bisa nyewa, bisa dalam bentuk rumah atau kos-kosan, tapi layak dihuni, di mana rumah itu bisa menjaga kehormatan istri dan anak-anak dan menjaga kesehatan dan kemuliaan mereka. Ini yang pertama. Artinya kalau rumah itu tidak layak, maka tidak sah nafkahnya. Antum letak istri antum di gubuk tengah sawah, atapnya pakai jerami, kalau hujan bocor, nggak layak lah kan gitu. Jadi yang layak. Yang kedua, al-libasu as-salihu alladhi yasunuhum minal ibtidhali wa yadfa'ankum adal harri wal bardi. Pakaian yang bagus, ya tidak mesti baru pakaian itu, yang jelas layak dipakai, sehingga dengan pakaian itu bisa tertutup aurat-auratnya dan dia bisa menjaga diri dari panas dan juga dinginnya cuaca. Dan harus sesuai dengan kebiasaan, karena ada pakaian yang dilarang kan gitu. Kemudian yang ketiga, at-ta'am wasyarab, makan dan minum yang bisa menyehatkan badan, menghilangkan penyakit, makanan yang biasa dimakan orang-orang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-ilaj, perobatan. Kalau seandainya istri sakit, bawa ke rumah sakit, atau diberikan obat-obatan, antum beli di apotek. Jangan sampai kemudian istri sakit dibiarkan saja, biar aja lah, biar mati gitu, biar cari lagi gitu. Yeah. Kemudian yang terakhir, masarifu ta'limil aulad, biaya pendidikan dan perawatan anak-anak. Ini wajib hukumnya. Adapun dalil dari kelima perkara ini, pertama, bicara soal tempat tinggal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudaruhunna litudayyiku alaihinna. Berilah tempat mereka, maksudnya para istri itu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. Ya, kemampuan saya hanya nyewa kos-kosan, ya tidak apa-apa, yang penting layak huni. Jangan pula antum ajak istri nginep pula di kolong jembatan, kan nggak layak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan dada-dada mereka, karena tempat yang tidak layak huni tadi, hujan kehujanan, panas kepanasan, sama aja tidak punya rumah. Ya. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil tentang memberi makan, memberi minum dan juga pakaian, maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233.
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Menunjukkan bahwa di antara rizki yang harus diberikan kepada keluarga adalah pakaian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari hadis Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Rasul, kewajiban suami kepada istri itu apa? Maka Rasul mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Kau beri makan istrimu sebagaimana makanan yang kau makan. Wa taksuha idza iqtasaita. Beri pakaian sebagaimana engkau juga berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbi, jangan menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil baiti, dan jangan kau tinggalkan, menghajar atau memberikan pelajaran kecuali di dalam rumahnya. Ini dalil yang kedua, ketiga dan keempat. Dalil ketiga ya. Pertama apa tadi? Memberikan tempat tinggal. Yang kedua memberikan makan minum. Yang ketiga memberikan pakaian. Kemudian yang keempat mengobati kalau sakit. Dan itu kasusnya kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu ketika perang Badar dia tidak ikut. Padahal itu kan perang besar, ikhwan. Dan itu perang perdana. Tapi ketidakikutannya Utsman bin Affan dalam perang Badar itu karena perintah Nabi agar Utsman merawat istrinya Ruqayyah putri Nabi yang sedang sakit. Dan Rasul berjanji akan mendapatkan bagian hasil perangnya. Menunjukkan Utsman tidak ikut perang Badar yang besar keutamaannya itu karena merawat istri yang sedang sakit. Dan yang terakhir masariful aulad, memberi nafkah kepada anak-anak sampai mereka balik, ya. Atau kalau setelah balik juga dia belum bisa mencari uang sendiri, maka tetap wajib orang tuanya sampai dia mampu mencari nafkahnya sendiri. Baik itu nafkah wajib, suami tidak boleh lepas dari 5 perkara ini. Lalu kapan suami itu tidak wajib memberikan nafkah? Ini pembahasannya. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita soal nusuz. Nusuz itu artinya durhakanya seorang istri kepada suami. Lah ketika seorang istri itu durhaka kepada suami, maka tidak wajib seorang suami itu memberikan nafkah kepada mereka. Masalahnya kedurhakaan seperti apa? Seorang suami itu tidak wajib berikan nafkah. Dari kalimat nusuz ini. Ini yang pertama, izharul istighfafi bizauji au sabbuhu au syatmuhu. Menampakkan seseorang istri dalam merendahkan suaminya. Jadi istri itu sangat merendahkan suaminya. Mungkin dengan cara mudah menghinanya ataupun mudah mencacinya. Jadi seorang suami itu tidak punya harga karena bisa dicaci, bisa dimaki oleh istrinya tuh. Atau mungkin seorang istri membanggakan keluarganya dan menghina keluarga suami. Atau mungkin seorang istri dikit-dikit minta cerai padahal tidak ada sebab yang mengharuskan dia minta cerai. Atau mungkin seorang istri mengangkat suaranya di atas suara suaminya dengan menghina, umpamanya suaminya nyewakan rumah. Apa ini rumah ini? Kenapa enggak rumah besar saja? Padahal itu kemampuannya. Dibelikan pakaian apa ini bang?
ini pakaian di second yang bagus lah, yang branded, yang merek-merek. Nah, ini kemampuan suaminya, ya. Atau mungkin dia menganggap dirinya lebih baik daripada suaminya, karena mungkin merasa pendidikannya lebih tinggi, kan begitu ya. Atau kecerdasan IQ-nya lebih daripada suaminya, atau sering mengeluh, atau yang lainnya. Lah ini kalau sudah menampakkan seorang istri dan dia sudah merendahkan suaminya, maka suami tidak wajib menafkahi. Kenapa? Karena seorang suami itu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Kalau pemimpin direndahkan, macam mana akan jadi pemimpin? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis ini terdapat dalam kitab Adabil Mufrad karya Imam Bukhari, di mana seseorang datang kepada Nabi SAW ditanya dan bertanya soal wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah, yang rajin bersedekah, yang rajin melakukan kebaikan, tapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? La khaira fiha, wanita itu tidak punya kebaikan sedikit pun. Bal hiya min ahlin nar, bahkan wanita itu termasuk penuh neraka. Kalau saja seorang istri tajam lisannya kepada tetangganya, dikatakan tidak punya kebaikan dan dikatakan wanita penduduk neraka, macam mana kalau tajamnya lisan itu diarahkan kepada suaminya? Apalagi hukumannya? Sama tetangganya aja dibilang, kata Rasulullah, khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Naudzubillah. Ini yang pertama. Jadi kalau istri antum sudah merendahkan antum, jangan kasih nafkah. Karena nafkah itu muqabilul khidmah. Kenapa kita ngasih nafkah sama istri kita coba? Karena istri kita menghormati kita. Dia mau berkhidmat kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, taksiruha fi mahamihi min khidmatihi wa nadhafati darihi wa riayati auladihi wa tarbiyatihim wa ghairiha. Malas melakukan kewajiban dalam rangka membantu suaminya, seperti malas tidak mau masak, malas tidak mau nyuci, malas tidak mau membersihkan rumah. Suami masuk rumah kayak kapal pecah, ya. Ataupun tidak mau merawat anak-anaknya, tidak mau menterbiah mereka. Suami datang jauh-jauh lapar, masuk rumah tak ada yang dimakan pula. Setiap masuk rumah COD aja bang katanya. Setiap masuk rumah COD lagi, berkiamat COD. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, bahwa Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Saya baca perkataan beliau. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, menukilkan pendapat beliau, fas-sahihu min aqwalil ulama annahu yajibu 'alal mar'ati an takhduma zawjaha. Maka kewajiban bagi seorang wanita adalah berkhidmat kepada suaminya. Berkhidmat kepada suaminya maksudnya apa? Beliau menjelaskan, baik dalam masalah memasak, masuk di dalamnya, mencuci pakaian suaminya, masuk di dalamnya, merawat anak-anak, masuk di dalamnya. Dan itu berdalil dengan kisah daripada Fatimah. Bayangkan, Fatimah itu anak daripada Nabi, putri Nabi loh Fatimah itu. Disebutkan Fatimah ini satu hari dia mengadu kepada Aisyah karena kecapean. Dia yang cari kayu bakar ke hutan, kemudian dia masak roti untuk suami dan anak-anaknya, mencucikan pakaiannya, membersihkan rumahnya, lelah letih. Akhirnya kemudian Fatimah ini ingin santai-santai lah, maksudnya kalau ada pembantu kan enak gitu kan.
Bisa dia tenang-tenang, bisa dia istirahat, bisa dia tidur. Jadi datang kepada Aisyah supaya menyampaikan keinginannya, dia ingin pembantu. Maka Aisyah menyampaikan kepada Nabi. Maka Nabi pun langsung datang kepada Fatimah yang ketika itu berada di samping suaminya Ali. Apa kata Rasul? Ala adullukuma ma khairun lakuma mimma sa'al tahuma. Mimma sa'al takuma. Kata Nabi SAW, ala adullukuma, maukah kutunjukkan kepada kalian berdua, ala ma huwa khairun lakuma, terhadap perkara yang jauh lebih baik dari kalian berdua, apa yang kalian minta dari pembantu itu. Maka Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah senang. Apa itu wahai Rasul yang lebih baik daripada punya pembantu itu? Maka Rasul mengatakan, idza awaituma madaji'akuma fasabbihallaha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fahuwa khairun lakuma min khadim. Kata Nabi SAW, bertasbihlah kepada Allah 33 kali ketika beranjak ke pembaringanmu. Kemudian memujilah Allah dengan mengatakan alhamdulillah 33 kali, dan bertakbirlah dengan mengatakan Allahu Akbar 34 kali, jadi 100. Itu lebih baik daripada engkau punya pembantu, katanya. Milih mana? Maka mereka mengatakan, kalau gitu milih yang kedua, tak jadi minta pembantu, malah milih zikir ini. Dan kalau antum praktekkan kepada istri antum, sini duduk, Dek, mau pembantu atau abang ajarkan zikir 3 ini, milih mana? Kira-kira istri antum milih mana? Pasti milih pembantu kan itu ya. Ya nggak yakin milih zikir ya. Jadi intinya bahwa di sini lihat bagaimana keduanya akhirnya apa? Tidak memilih pembantu, dan Fatimah tetap seperti itu. Memasak, mencuci, mencari kayu lagi. Sekarang sudah enak loh, tidak perlu cari kayu bakar. Pakai kompor gas, tinggal cetek kan itu. Sekarang belanja nggak usah jalan ke pasar COD. Sekarang peralatan rumah tangga itu semua pakai mesin. Allah mudahkan semuanya. Coba bayangkan, tidak perlu capek lagi. Lah di sini pun tetap saja masih malas kan. Kalau istri tidak mau masak, tidak mau nyucikan pakaian antum, tidak mendidik anak-anak antum, jangan antum kasih nafkah. Ini kata ulama. Ya. Kecuali kalau sekali-kali, kata Syekh Utsaimin, sekali-kali mungkin karena capek dia tak masak, karena ada udzur syar'i dia tak masak, ya tidak berdosa. Namanya manusia, kadang ada sakitnya, kadang ada lelahnya, kadang ada capeknya, kadang ada bosannya, kan begitu. Tapi kewajiban yang lebih banyak harus dilakukan adalah berkhidmat kepada suaminya. Itu pahala bagi dia, itu yang mengalir. Ini yang kedua. Yang ketiga, man'uhu minal jima' wal mubasyarah biduni udhrin masyru'in. Ketika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan, tentunya suami istri, tiba-tiba kemudian istri menolak tanpa ada udhur syar'i. Maksudnya udhur syar'i itu seperti apa? Udhur syar'i itu boleh jadi mungkin istrinya lagi haid, istrinya lagi nifas, istrinya lagi sakit parah, kan gitu ya. Jadi kalau ada udhur syar'i, ya wajar dia nolak. Tapi kalau tidak ada udhur syar'i, hanya takut besoknya mandi takut dingin, nah itu bukan udhur syar'i. Kalau mandi pun gak akan mati dia ya. Ataupun karena malas, gak ada moodnya, kan gitu kan. Atau karena lagi tengkaran bahasa kita ya, lagi gak enakan dengan suaminya, lagi marah-marahan, tak mau dia. Lihat para istri, Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin
Afan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha wa fi riwayatin kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, tiba-tiba ditolak tanpa uzur, malam balik punggung dia, maka apa kata Nabi SAW? Malaikat akan melaknat dari mulai dia menolak sampai subuh. Ustaz, bagaimana kalau nolaknya siang-siang? Ini kan cerita malam nih. Kan umumnya suami kan kerja dari pagi sampai sore, jadi ketemu istrinya kan malam-malam. Jadi hadis ini konteksnya malam kan. Malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Berarti kalau saya nolak siang-siang tak apalah kan gitu. Kan malam-malam yang dilaknat. Nah, itu mantiknya. Ada hadis lain. Kata Nabi SAW, kana alladhi fis sama, makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Sakhitan 'alaiha, dia murka kepada istri tersebut, hatta yarda anha, sampai dia ridha dan mau diajak berhubungan. Ini tidak ada kalimat malam, tidak ada kalimat subuh. Artinya mau malam mau siang tetap tidak boleh menolak. Lihat, ada hadis Nabi SAW yang sangat-sangat khawatir atau mengkhawatirkan. Dengar nih para istri. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ithnani la tajawaza salatuhuma ru'usahuma. Dua manusia, salat keduanya tidak akan diangkat sampai di atas kepalanya. Artinya ditolak salatnya. Salatnya ditolak loh. Salah satunya kata Nabi SAW, wamra'atun asad zawjaha, ketika seorang istri bermaksiat kepada suaminya, tidak mau dia melakukan ajakan suaminya, bermaksiat kepada suaminya. Lihat, solatnya nggak akan terangkat sampai di atas kepalanya. Bahkan lebih dari itu, wanita yang seperti ini tidak akan merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, la tajidu imra'ah halawatal imani hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia melaksanakan hak dia kepada suaminya. Ngeri ikhwatul fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, jadi kalau istri ini udah nolak-nolak antum, jangan kasih nafkah ya. Yakin antum? Ini kata ulama, jangan kasih nafkah. Kenapa? Karena nafkah ini salah satunya apa? Kenapa antum kasih nafkah? Karena dia melayani antum di kasur antum. Kalau dia tidak mau melayani antum di kasur antum, jangan kasih nafkah. Karena memang nafkah itu untuk itu. Maaf ya, seandainya antum datang ke lokalisasi saja, kemudian antum ingin berzina, bayar nggak antum? Bayar. Kalau dilayani, kalau nggak layan, antum nggak bayar kan? Itu kepada wanita pelacur. Maka begitu juga seorang suami demikian. Jadi nafkah itu karena muqabil al-khidmah, karena memang istrinya melayan suaminya, maka suami ngasih nafkah. Ya nafkahnya sesuai dengan kemampuan. Jangan dikiaskan dengan wanita-wanita yang tidak benar. Ya, bang, kamu melakukan hubungan dengan saya sehari 3 kali loh, pagi, siang, sore. Saya baca di online itu kalau booking wanita nggak benar itu 1 juta.
bankrupt lah. Nggak begitu hitung-hitungannya. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-safaru biduni idni, kadzalikal amalu biduni idni, kadzalikal khuruj minal baiti biduni idni. Pertama, safar. Antum datang ke rumah, tidak ada istri, rupanya safar. Safarnya pulang kampung dia. Lah, kenapa kau tak kasih tahu dek kau mau pulang kampung? Tahu udah di kampung aja dia. Ataupun bekerja, tahu jadi bekerja di PT aja, suami tak tahu kapan daftarnya, tahu masuk kerja saja. Ataupun yang lebih dekat, keluar rumah, entah ke tetangganya, entah ke kawannya, entah ke kerabatnya, suami tak tahu dan tidak memberikan izin. Kalau seandainya istri safar tanpa izin, bekerja tanpa izin, kemudian juga keluar tanpa izin, main-main di kawannya, antum jangan kasih nafkah. Kenapa? Jangankan suami istri keluar, seandainya istri tak keluar, suami masih ada. Kebetulan hari Senin atau hari Kamis atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu kan ada puasa-puasa sunnah di situ. Ini si istri kalau nekat puasa sunnah, kemudian suaminya tidak bekerja, ada di rumahnya, maka dia tidak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau suaminya tidak mengizinkannya, kemudian suaminya minta jatah, maka wajib dibatalkan puasanya. Kenapa? Karena ajakan suami itu wajib dan pahalanya lebih besar, sementara mempertahankan puasa sunnah hanya sunnah saja. Tentu yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Makanya Rasul mengatakan, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita, tidak halal, tidak haram, haramlah hukumnya. Kalau istri masih mempertahankan puasanya sementara suami minta, dia tak mau, haram, berdosa puasanya, bukan berpahala. Ketika suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Kalau nggak diizinkan ya jangan. Karena seandainya dia menemani suami tidak berpuasa, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia nekat dengan puasa sunnahnya. Lain kalau istri ini sedang qadha puasa Ramadan. Jangan coba-coba antum ganggu, karena qadha puasa Ramadan wajib. Ya, wajib ketemu wajib kan begitu. Ini hak Allah, ini hak hamba. Hak Allah lebih utama kan gitu. Ini yang keempat. Yang kelima, al-imtina'u anis sakani ma'az zawji biduni udhrin masyru'in aw mana'ahu waliyuhu au mana'uha waliyuha. Tidak mau diajak pisah dengan suami, maksudnya diajak pisah dari rumah mertuanya ke rumah suaminya, atau umpamanya walinya menghalang-halangi anak putrinya untuk dibawa suaminya. Kan ada tuh kasus seperti itu, umpamanya suaminya kebetulan dapat kerja di luar kota, dan kerjanya itu kan cukup lama, entah sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi suaminya itu tak mau kehilangan istrinya, lah diajak, ayo dade ke tempat abang kerja di sana. Jadi abang nggak bolak-balik pulang kan gitu, ngabisin ongkos. Ah, nggak mau, masih enak di sini di rumah orang tuanya. Atau orang tuanya pula yang melarang, nggak usahlah, biar anakku di sini saja, kau kerja, kau tinggal bolak-balik aja ke sini. Ya. Ini kalau dia tidak mau diajak oleh suaminya untuk pindah rumah, atau walinya melarang dia ikut suaminya pindah rumah, gugur nafkahnya antum. Tidak perlu kasih nafkah. Ya, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, al-mailu ila rajulin ghairi zawjiha au idkhalir rajuli man hadzaraha min dukhuli baitihi li su'i khuluqihi, atau li su'i khuluqiha.
seorang istri lebih mencintai orang lain dibandingkan suaminya. Mungkin ingat mantan, nah ini bahaya ya. Ikat mantan, atau sering nonton apa itu, drakor, drama Korea. Tengok kok artis Korea ini kok ganteng-ganteng putih-putih, nengok suaminya hitam kelam. Hitam legam, bukan kelam, legam lagi, udah pesek lagi kan, kriwel. Akhirnya tidak suka dengan suaminya, dia hanya melaksanakan kewajiban saja. Jadi kalau suaminya ngajak itu hanya melaksanakan kewajiban saja, yang dibayang itu bukan suaminya yang sedang meniduri dia, tapi artis Koreanya itu. Ini bahaya ini. Itu meremehkan suaminya kan begitu. Makanya ini para istri itu janganlah nonton-nonton kayak gitu itu. Akhirnya apa? Angan-angannya tinggi itu. Angan-angannya terlampau tinggi jadinya. Ataupun umpamanya membanding-bandingkan pula suaminya dengan suami tetangganya. Membanding-bandingkan suami dia dengan tetangganya. Tengok umpamanya suami tetangganya rajin bekerja, ya. Kemudian juga ganteng, banyak uangnya. Menghina istrinya, bang. Tengok tuh suami orang tuh. Abang udah jelek, tak punya uang, kerja dan begitu seterusnya. Ya. Bagaimanapun itu suami itu sudah takdirnya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Contoh kasus ya. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Orangnya pendek, hitam, kriwel, tak ganteng. Nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali, hitam lagi. Tapi dia di hadapan Rasul orang mulia. Kenapa? Karena dia seorang penyair Nabi. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini bahkan juru bicara Nabi. Juru bicara Nabi kan orang dekat Nabi, namanya juru bicara. Lihatlah kalau kepresidenan ada juru bicara itu, dia aja yang ngomong di televisi. Ah, itu Thabit ibn Qais al-Mushammas. Istrinya cantik secantik-cantiknya. Istrinya, itulah nasib orang ganteng. Istrinya jelek biasanya. Nasib orang jelek pula istrinya cantik. Iyalah, itu sudah seleksi alam kata. Maksud saya begini. Jadi istrinya ini kalau melihat suaminya Thabit ini sedang berjalan dengan kawan-kawannya, jelek sendiri. Oh, suami saya hitam sendiri. Gitu. Kok jelek sendiri, yang lain kok ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih, suami suka jelek sendiri. Lama karena dibanding-bandingkan dengan kawan-kawannya, hilang cintanya. Sudah tidak suka dengan Thabit. Jadi dia hanya melayani sebagai istri, hanya berkewajiban saja, tidak ada nikmat-nikmatnya. Akhirnya datang kepada Rasul si istrinya Thabit. Rasul, aku tidak mencela suami saya dari agamanya. Kalau agamanya top, marko top, saya enggak cela agamanya Rasul. Masalahnya, aku sudah tak cinta dengan dia. Aku takut banyak kufur kepada suamiku. Bisa enggak aku pisah dengan suamiku, katanya. Kata Nabi SAW, ya tunggu dulu lah, aku panggil dulu suamimu. Dipanggil suaminya Thabit. Thabit, lihat istrimu mau khulu, gugat cerai. Dia tak cinta lagi dengan Thabit. Thabit, mana mau aku, katanya. Cari istri lagi, belum tentu dapat yang cakap, kata Thabit. Tapi bagaimana istrimu mendesak? Akhirnya Thabit pun tidak bisa apa-apa. Sampai Rasul mengatakan kepada istrinya, oke, aku kabulkan keinginanmu, tapi maukah engkau mengembalikan kebun Thabit yang luas itu yang dulu dijadikan mahar untukmu? Jadi kalau perempuan gugat cerai, dia harus mengembalikan mahar. Makanya antum kalau kasih mahar jangan rendah-rendah, nanti mudah dibalikinnya. Nih bang, alat seperangkat alat sholat ambil. Tapi kalau maharnya Avanza, mikir dia, mak, nanti jalan kaki saya, tak jadilah. Gitu ya. Jadi akhirnya kemudian cerai, betul-betul cerai. Akhirnya mantan istri Thabit ini setelah jadi janda dan selesai masa idahnya, nikah lagi sesuai dengan bayangan dia.
kriteria dia, memang dapat suami yang ganteng, yang putih, ya sesuai di kriteria dia. Betul-betul Allah takdirkan seperti itu. Tapi dia kecewa. Apa kecewanya? Suami yang barunya sak ganteng-gantengnya tidak bisa memuaskan di ranjangnya. Tapi Sabit walaupun tak ganteng, puas pula dia. Nyesel dia. Nyesel akhirnya. Dia berusaha untuk cerai dengan suami yang kedua lagi coba. Ingin balikan dengan Sabit, tapi Sabit tak mau. Kan? Ini terjadi kan di zaman Nabi seperti ini. Ya, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau istri ini sudah mulai menyukai laki-laki lain, jangankan antum kasih nafkah. Antum terhina di mata dia. Ceraikan wanita seperti ini. Cari yang lain yang bisa menghormati kita. Para suami. Ini yang ke-6. Yang ke-7, kalau istri melakukan kriminal kemudian ditangkap polisi dan masuk penjara, entah kriminal berat, entah kriminal ringan, yang jelas dia akhirnya ditangkap polisi masuk penjara, maka kalau posisi istri dalam penjara, kita selaku suami tidak wajib menafkahi. Tapi tidak sebaliknya. Kalau suami dapat kriminal masuk penjara, tetap istri boleh menuntut hak nafkahnya. Mungkin dengan cara hutang dulu sampai suami penjara, "Ani bang hutangmu." Ya, itu boleh. Tapi kalau istri yang masuk penjara, tidak ada kewajiban suami berikan nafkah. Karena dia melakukan kriminal, memalukan keluarga. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8, atau mungkin si istri ini murtad dari Islam. Jelas-jelas murtad. Pemain tiba-tiba dia muslim, tahu-tahu jadi Nasrani. Memang boleh, tetap pernikahannya sah-sah saja walaupun dia murtad dari Nasrani, karena wanita yang sah dinikahi itu kalau dia ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani kan. Tapi kalau sudah beda keyakinan, ikhwan, antum tidak perlu ngasih nafkah karena dia murtad dari Islam. Ya. Maka orang yang murtad jangan dikasih nafkah. Ini yang ke-8. Yang ke-9, atau butlanul aqdi au fasad. Butlanul aqdi wa fasad. Mungkin ketika akad kurang syaratnya. Mungkin dia nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi gitu ya. Pokoknya syarat-syarat pernikahannya kurang, akhirnya akadnya batal. Nah, ketika seperti ini, ya namanya batal pernikahannya. Apa yang mau dikasih? Ya, ini juga yang ke-9. Kemudian yang ke-10, kalau menikahi gadis yang di bawah umur. Seperti Rasul kan pernah menikahi Aisyah kan? Kan di bawah umur 6 tahun. Baru digauli umur 9 tahun. Artinya kalau masih di bawah umur dan dia masih tinggal di rumah orang tuanya, maka suami tidak wajib menafkahi sampai dia balik dan dilakukan hubungan intim, baru disitulah wajibnya ngasih nafkah. Ya. Atau yang ke-11, inqidha'ul muddah at-talaq. Suami menceraikan istri. Kalau masih di masa idahnya, maka kewajiban suami tetap memberikan nafkah, karena itu masih istri dia. Tapi kalau habis masa idahnya, berarti dia bukan istri lagi, dia berhak nikah sama orang lain, maka tidak wajib berikan nafkah. Dan iddah itu rata-rata 3 bulan, atau 3 kali haidan, atau 3 kali sucian. Nah, maka itu selama 3 bulan wajib suami memberikan nafkah walaupun diceraikan. Kecuali kalau sudah lewat 3 bulan atau 3 kali sucian haid, maka tidak wajib, bukan istrinya lagi. Kenapa masih wajib dinafkahi? Itu pun kalau talak 1 dan talak 2 ya. Talak 1 dan talak 2 ya. Kecuali talak 3 dan istrinya hamil, lain itu nafkah tetap, karena dia sedang hamil menafkahi anaknya dalam perutnya kan. Maka di masa iddah ini tetap ngasih nafkah, karena itu posisinya masih istri dia, bisa saja rujuk nantinya. Tapi kalau sudah masa iddahnya habis, tidak wajib ngasih nafkah, bukan istri lagi. Ya, ini yang nomor 11. Ya. Kemudian yang nomor 12, atau umpamanya istri melakukan kezaliman, anggaplah istri melakukan nusus, selingkuh umpamanya, naudzubillah, istrinya selingkuh.
Akhirnya istrinya maaf sama suaminya, pengen kembali. Pokoknya saya janji tidak akan selingkuh bang. Janji, swear katanya bahasanya kan. Oke, nggak apa-apa aku rujuk lagi, tapi tidak kasih nafkah kau setahun. Itu namanya perjanjian kan. Dari tobatnya istri ingin kembali kepada suami, suami ngasih syarat seperti itu. Kau boleh rujuk kepada aku setahun ini kau nggak kasih nafkah. Kan itu boleh. Ya, karena kebaikan suami mau kembali kan. Suami sebenarnya pengen pisah, tapi karena kebaikannya suami tetap mau rujuk, maka dia ngasih syarat. Maka yang seperti itulah yang kemudian 12 perkara ini kalau ada pada istri antum, jangan antum kasih nafkah. Catatan ikhwan, tapi kalau seandainya mungkin istrinya itu disuruh sholat, ya kadang mau kadang tidak, disuruh berhijab kadang mau kadang tidak, maka ini tidak gugur, ya, karena dia bermaksiat kepada Allah, bukan kepada suami kan gitu. Itu kan hak Allah, bersolat, pakai hijab itu kan hak Allah, maka tidak gugur. Kecuali kalau sampai tingkat kekufuran, tidak sholat selamanya, itu orang kafir itu. Kalau nggak sholat selamanya, ngapain antum serumah dengan orang kafir? Ya, tapi kalau dia masih sholat sekali-kali lah, malas. Sekali-kali pakai hijab, kadang-kadang tak pakai hijab gitu ya, maka tetap masih wajib menafkahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kewajiban antum ini namanya nusuz, penyelewengan, kemaksiatan, merasa besar diri istri di hadapan suami, antum tidak wajib. Obatnya apa? Antum kalau menghadapi istri seperti ini, maka berdasarkan nas Al-Quran ada 3 obatnya. Ya, kalau antum menghadapi istri yang tidak wajib antum nafkahi kepada mereka karena kurang ajarnya istri atau maksiatnya istri kepada kita para suami. Disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya surah An-Nisa 34. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kau takuti melakukan nusuz, penyimpangan, kemaksiatan, kurang ajar dengan suami, apa kata Allah? Obatnya yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati. Selain antum tahan nafkahnya, nasihati istri dengan baik. Ini yang pertama. Dengan baik, dengan lembut, nasihati. Ya. Mudah-mudahan dengan nasihat itu dia bisa berubah. Sudah antum datangkan ustadz, antum ajak lagi ke pengajian, antum belikan lagi buku, antum belikan lagi kaset, diperdengarkan di YouTube macam-macam. Kok enggak berubah-ubah, degil kali ini istri ini. Ya. Maka ada yang kedua. Apa itu? Wahjuruhun. Antum hajar dia. Hajar itu artinya ada 2 makna. Pertama, antum ndak usah ngajak ngomong dengan dia, pura-pura bisu. Bang, diam aja. Oh ya. Jadi antum tampakkan ketidaksukaan dengan diam. Ya. Mau manggil, mau apa, pura-pura budak. Kalau perlu kapas antum taruh di telinga. Selama berapa hari? Tentunya jangan lebih dari 3 hari. Paling lama 3 hari, dengan niat supaya istri bisa berubah. Atau hajar makna yang kedua adalah antum tidak mau menggaulinya, walaupun dia minta antum tidak mau. Masalahnya antum mau aja. Lagi-lagi ya. Pokoknya antum ngasih pelajaran, karena ini percuma saja dilayan pun tetap aja dia kayak gitu akhlaknya, ya kan? Maka antum boleh menghajar, tidak mau berlakukan selama 3 hari saja. Tengok 3 hari ini antum tidak berhubungan dengan dia, antum tidak ngajak ngomong dengan dia, berubah tidak? Kau tidak berubah Ustaz, bukan degil, keras hati. Ya. Maka yang ketiga, kata Nabi SAW, wadribuhun, baru engkau boleh memukul.
Syarat memukul istri itu ada dua. Antum boleh memukul istri, tapi dua syarat antum lakukan. Pertama, an yagliba ala dhannihi anna dharbahu yufidu fi ruju'iha. Antum yakin, ini karena sudah ketiga, kalau saya pukul istri saya pasti berubah. Kalau antum punya keyakinan seperti itu, silahkan pukul. Tapi kalau antum tidak punya keyakinan, itu percuma, mau dicapuk, mau nggak akan berubah istri saya. Jangan pukul. Antum dah tahu kalau dipukul nggak berubah, kenapa? Ngapain antum pukul? Jadi antum punya keyakinan kuat kalau dipukul berubah gitu maksudnya. Kalau dipukul nggak berubah, ya jangan dipukul. Tahu ini degilan orangnya. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua, kalaupun antum tahu kalau dipukul dia akan berubah, syarat yang kedua, alla yakuna dharbun mubarrahan. Tidak boleh dengan pukulan yang menjadikan bekas dalam badannya. Antum ambil gagang sapu, antum sabet kakinya, patah dia. Antum lagi mukul ngasih pelajaran, antum matahkan kaki orang. Ya, nggak boleh. Antum boleh mukul tapi jangan berbekas. Makanya jangan berbekas. Yang kedua, alla yakuna dharba ghairu mubarrihan, dan juga jangan dipukul di areal wajah, karena wajah itu kehormatan. Kalau mukul daerah yang lain, paha, ya kan? Ya, pukulannya pun mungkin pakai bantal guling gitu ya. Tapi kalau bantalnya ada batunya, payah juga kan ya. Intinya jangan luka suami istri itu yang kita pukul, jangan ada luka. Ya. Itu dua syarat dibolehkan. Kenapa? Karena sudah klimaks. Ustadz udah dinasehati, sudah juga dihajar, nggak ngomong sama dia. Aku juga nggak mau hubungan sama dia. Udah aku pukul juga tak mau juga. Yang keempat, dalam ayat yang lain, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus keluarga suami, utus keluarga istri berunding. Biar keluarga istri nanti menasihati istrinya, keluarga suami menasihati suaminya, supaya rujuk dengan berbagai macam pertimbangan. Udah dipertemukan dua keluarga besar, tetap juga mau cerai, ya sudah, mau diapakan lagi? Mungkin bukan takdirnya kan? Ya sudah cerai, mau diapakan lagi? Nah, ini solusinya. Dan yang terakhir, nasihat yang berharga untuk para istri. Ada sebuah hadis dari Bushair ibn Yasar dari Husain ibn Mihsan. Husain ibn Mihsan ini bercerita tentang bibinya yang datang kepada Nabi. Kemudian kata Nabi SAW kepada bibinya Husain ibn Muhsin ini, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, adzatu zaujin anti, kamu punya suami tidak? Qalat na'am, ya aku punya suami wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kaifa kana, kaifa anti lahu, bagaimana sikap kamu dengan suamimu? Qalat, dia mengatakan, ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Kata bibinya Muhsin, dia mengatakan, Husain ibn Muhsin dia, wahai Rasul, saya tidak pernah mengabaikan hak saya kepada suami kecuali terhadap sesuatu yang aku memang tidak sanggup melakukannya. Apa kata Rasulnya? Ini syahidnya. Kata Rasul kepada bibinya Husain ibn Muhsin ini, fangduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa nar. Perhatikan posisimu dari suamimu, kata Rasul, karena suamimu bisa menjadi sorga untukmu dan bisa menjadi neraka untukmu. Kalau seorang istri itu melaksanakan hak dan kewajibannya kepada suaminya, berarti suami sorga bagi. Tapi kalau seorang istri lalai dan abai, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada suaminya, maka neraka untukmu. Dan itu dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, taat dengan suaminya, menjaga kemaluannya, maka kelak pada hari kiamat
Allah akan mengatakan kepada wanita-wanita seperti ini, masuklah kalian ke dalam sorga dari 8 pintu sorga yang kau sukai. Lihat syarat masuk sorga. Dari 8 pintu sorga yang disukai para wanita adalah mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, la tu'zi imra'ah, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seseorang istri yang kurang ajar dengan suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril in, kecuali bidadari sorga akan berkata. Jadi ketika suaminya disakiti oleh istrinya, bidadari sorga akan berkata. Apa kata bidadari sorga? Qatalakillah, semoga Allah membunuh. Marah bidadari itu, antum dibela bidadari itu, ya. Semoga Allah membinasakan kamu, kata bidadari. Fa innama huwa indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Kata bidadari di sorga, suamimu adalah tamumu sementara saja, jangan kau sakiti, karena sebentar lagi suamimu akan meninggalkan kamu dan akan mendatangiku, katanya. Lihat, bidadari surganya bisa marah. Ya, ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka hati-hati bahwa seorang istri apabila melakukan nusuz, maka suami tidak berhak untuk memberikan nafkah. Iya, baru kali ini saya ngaji di sini ada orang bertanya nih. Iya. Bismillah, assalamualaikum, afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami sudah mentalak istrinya tapi tidak memberikan hak sepenuhnya secara agama dan negara? Suami yang selalu mendahulukan kebutuhan pribadinya dibandingkan keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya ketika istrinya menuntut haknya. Beliau menjawab, tidak ada kemampuan sepenuhnya. Pertanyaannya apa? Mendidik anak selalu dengan kekerasan tanpa melihat situasi anak seperti apa, membandingkan anak yang satu dengan anak-anak yang lainnya. Syukran. Ya. Yang pertama, jika seorang suami sudah mentalak 3 istrinya. Talak 3 ini apakah talak rujuk, ataukah saya talak kau 3 kali? Kalau maksudnya yang kedua, kan ada suami itu tidak pernah menceraikan istrinya, sekali menceraikan langsung main borong, talak kau 3 kali. Kan ada seperti itu suami itu. Maka yang seperti ini pendapat yang kuat dari kalangan ulama, jatuhnya 1. Walaupun dia mengatakan ku talak kau 1000 kali, tetap 1. Dan ini disebut talak bid'ah. Ya, nggak boleh talak seperti itu. Tapi jatuh talaknya, tapi dianggap 1. Karena talak itu dianggap 1 itu ketika dia mentalak istrinya kemudian rujuk. Jadi syaratnya harus rujuk. Rujuk itu berarti sudah pernah ditalak 1. Kemudian lain waktu marahan lagi, ditalak lagi istrinya, rujuk lagi, berarti 2. Marahan lagi, ditalak lagi, rujuk, tak boleh rujuk. Kalau sudah 3 kali tak boleh rujuk, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian laki-laki lain menceraikan dia, baru boleh balik lagi ke suami yang pertama. Tapi bukan dibuat sandiwara karena masih cinta dengan istrinya, sewa laki-laki, kau nikah dengan istriku, ku bayar, malamnya kau ceraikan. Nggak boleh. Itu khilah, ya, menipu Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Jadi sampai ya seperti biasa dia menikah lagi, kemudian diceraikan karena ada masalah, baru boleh kembali ke suami yang pertama. Ditunggu sama suami, kok nggak dicari-cari-carikan katanya. Berarti kau yang kurang ajar kan? Suaminya yang baru bagus gitu ya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Jadi kalau sudah talak 3, ya si istri bukan
lagi istrinya. Jadi si istri boleh menikah lagi. Tidak ada kewajiban suami yang pertama memberikan nafkah kecuali kalau punya anak, artinya memberikan nafkah ke anak-anaknya, bukan kepada istri yang sudah ditalak 3. Itu yang saya pahami dari pertanyaan ini ya. Jika seorang suami sudah mentalak 3 istrinya, ini maksudnya punya 3 istri talak semua atau gimana? Iya. Tapi tidak memberikan hak sepenuhnya secara agama dan negara. Mungkin secara agama sudahlah menceraikan. Mungkin secara negara mungkin belum ke pengadilan kan itu. Tapi kan ibrah itu secara agama. Negara itu kan hanya tulisan saja. Kalau sudah jatuh mengucapkan cerai walaupun belum ke pengadilan, jatuh talak. Ya, jadi pengadilan itu kan hanya mengesahkan secara tulisan bahwa ini bukan suaminya, itu bukan istrinya. Biar orang menikah juga enak kan gitu ya. Berarti ini duda, ini janda kan. Wallahu a'lam. Suami yang selalu mendahulukan kebutuhan pribadinya. Iya. Tidak semua penghasilan suami itu harus diberikan kepada istri. Selama suami itu sudah memberikan 5 nafkah tadi, memberikan rumah yang layak walaupun kontrak, ya kan? Membelikan pakaian untuk menutup aurat dan layak dipakai, setiap hari ngasih makan minum, kemudian kalau sakit dibawa ke dokter, kemudian dia masih tanggung jawab dengan anak-anak, maka kalau ada kelebihan uang itu bukan milik istri. Kan suami cuma kasih 5 perkara ini saja. Kalau sudah kucukupkan kau 5 perkara, sudah selesai kewajiban suami. Apalagi ya. Karena kadang-kadang suami ini, ada istri yang garang sama suami, ATM suami dipegang istri. Bukan istri minta uang sama suami, suami minta uang sama istri. Jadi ketika suaminya mau membantu keluarganya, membantu ibunya, membantu ayahnya, ini terhalang. Karena apa? Rekeningnya dipegang istrinya. Padahal membantu orang tua bagi suami itu lebih wajib dibandingkan membantu istrinya. Karena istri ini hanya memberikan 5 hak sudah cukup. Itu hak wajib ya, yang wajib kalau tidak berdosa kan ya. Tapi kalau memang suaminya, ya sekarang kan musim nih, para suami itu mereka kurang berikan nafkah itu karena urusan apa? Urusan judi online kan yang banyak tuh. Judi online banyak itu. Bahkan saya lihat di YouTube itu, di daerah Jawa Barat sana itu pengadilan sampai penuh. Banyak istri yang datang kepada agama minta cerai, alasannya satu, karena menggugat suaminya yang tukang judi online. Nah itu memang dia kurang ajar suaminya kan. Kok judi, istrinya masih butuh, anaknya masih butuh, orang tuanya masih butuh, malah berpoyak-poyak pula di dengan hidup dia. Nah itu lain lagi ya, kalau dia mengabaikan keluarganya gara-gara maksiat. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya, mendidik anak selalu dengan kekerasan tanpa melihat situasi anak seperti apa. Ya namanya anak-anak itu ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Makanya kata Rasulullah, letakkan 1 pecut, kemudian letakkan di dinding rumahmu. Kata Rasulullah, alikus sauto, taruh pecut di dinding rumahmu. Maksudnya apa taruh pecut di dinding rumahmu? Itu sebagai cambuk bagi anakmu. Sholat atau pecut? Sholat atau pecut, kan gitu ya. Terkadang Rasul memberikan obat kan. Kadang-kadang ada anak itu degil, harus dikerasi. Tapi ada anak-anak juga tidak bisa dikerasi modelnya, harus dilembuti. Dan satu anak dengan anak lain itu kan berbeda karakter. Ada yang agak degil, ada yang baik, ada nggak disuruh dia berangkat sendiri sholat kan itu. Ya tentu akan berbeda-beda. Ya, tetapi berbuat adil kepada semua anak itu wajib. Nggak boleh kita ini. Contoh di zaman Rasul ada seorang laki-laki namanya Bashir, punya anak namanya Nu'man. Saking cintanya dengan Nu'man si Bashir ini belikan kebun yang luas, kebun kurma. Sementara anak-anak yang lain tak dikasih. Karena mungkin lihat Nu'man ini orang yang cerdas, ahli agama, sementara anak-anak yang lain tidak gitu ya. Jadi dia lebih sayang kepada Nu'man.
Ini kalau saya kasihkan tanah ini ke anak yang lain, bisa saja dijual umpamanya jadi maksiat. Udahlah ke anak yang baik aja saya kasih. Akhirnya kemudian kata suaminya minta disaksikan istrinya. Istrinya tak mau disaksikan Nabi. Datanglah kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, aku akan menghadiahkan satu tanah kebun kurma untuk anakku si Nu'man. Maukah kau jadi saksi, katanya. Kata Rasul, baik, tapi apakah engkau tidak punya anak kecuali si Nu'man? Maka kata Bashir, tidak, anakku banyak, selain Nu'man ada. Kata Rasul, oh, tidak mau jadi saksi aku. Di lain hadis Rasul mengatakan apa? I'dilu ala auladikum, berbuat adillah kepada anak-anakmu. Jangan anakmu yang satu dikasih, yang lain tidak. Ya, jadi ini pun terhadap anak-anak ada hukum-hukumnya. Nantilah kita bahas soal anak-anak. Wallahu a'lam. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.